Selamat pagi anak-anak kelas 5A yang cantik dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua, muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar bersama ibu guru? Jika sudah siap, mari kita simak video berikut ini. Nah, anak-anak tahu tidak kenapa tubuh kita bisa berdiri dengan tegak? Ada yang tahu? Karena dalam tubuh kita terdapat rangka manusia yang terdiri atas tulang-tulang. Nah, tulang-tulang ini merupakan alat gerak pasif karena dapat digerakkan apabila ada otot dan persendian. Sedangkan otot merupakan alat gerak aktif karena otot dapat menggerakkan tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita. Nah, anak-anak tahu tidak apa sih fungsi dari rangka itu? Nah, fungsi rangka yaitu yang pertama dapat menegakkan tubuh kita. Kemudian yang kedua dapat memberi bentuk tubuh. Kemudian yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot. Dan yang keempat yaitu melindungi organ-organ penting yang ada dalam tubuh kita seperti otak, paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Rangka manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini dapat melindungi otak kita dan bola mata kita. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan bagian dari tulang tengkorak. Nah, yang kedua yaitu rangka badan. Rangka badan ini terdiri dari tulang belakang, tulang anggota badan, tulang gelang bahu, dan tulang panggul. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak ini terdiri dari dua bagian, yaitu rangka gerak atas dan rangka gerak bawah. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tulang pipa. Kemudian yang kedua ada tulang pipi. Yang ketiga ada tulang tidak beraturan. Kemudian yang terakhir ada tulang pendek. Sedangkan berdasarkan zat penyusunannya, tulang dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama tulang lunak, contohnya seperti tulang yang ada pada telinga kita. Kemudian yang kedua adalah tulang keras, yaitu tulang yang ada pada kepala kita atau tulang tengkorak. Nah, itu tadi merupakan penjelasan materi IPA. Apakah anak-anak sudah paham? Jika sudah paham, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Anak-anak apakah masih semangat? Tetap semangat ya. Nah, anak-anak apakah masih ingat apa sih itu ide pokok? Ide pokok merupakan pokok pikiran dalam suatu paragraf pada bacaan. Coba perhatikan teks di samping. Apakah anak-anak bisa menentukan ide pokok pada setiap paragrafnya? Coba kita cari sama-sama apa sih ide pokok pada bacaan tersebut. Nah, ide pokok pada paragraf pertama yaitu Irma Suryati, wanita kelahiran Semarang 1 Januari 1975, ini sudah mengalami kelumpuhan sejak usia 4 tahun akibat polio. Kemudian untuk paragraf kedua, apa sih ide pokoknya? Ide pokoknya yaitu perjuangan panjang penuh duka dilalui Irma. Nah, kalimat setelahnya disebut kalimat penjelas.
Kemudian untuk paragraf ketiga, apa hayo ide pokoknya? Apakah anak-anak bisa menjelaskan? Nah, ide pokoknya yaitu Irma mencoba berwirausaha dengan membuat kaset dari kain bekas industri garment. Untuk paragraf terakhir, apa yo ide pokoknya? Ide pokok pada paragraf terakhir yaitu usahanya berkembang, bahkan sudah sampai ekspor ke beberapa negara. Nah, itu merupakan ide pokok pada paragraf keempat. Sedangkan kalimat setelahnya disebut dengan kalimat penjelas. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham penjelasan dari Ibu Guru? Jika sudah paham, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya ya. Unsur dan ragam desain cover buku. Anak-anak, ketika anak-anak membaca sebuah buku, tentunya anak-anak melihat desain bukunya terlebih dahulu. Apakah buku itu menarik untuk dibaca ataukah tidak? Nah, anak-anak, kita akan belajar bagaimana sih langkah-langkah membuat desain cover sebuah buku. Yang pertama yaitu memahami isi buku. Anak-anak harus memahami isi buku terlebih dahulu sebelum membuat sebuah cover, agar nantinya cover yang kita buat sesuai dengan isi dalam buku tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Yang ketiga, membuat desain gambar sesuai dengan isi buku. Dan yang terakhir, menyusun tulisan dan gambar. Sedangkan unsur-unsur dalam cover yaitu yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kemudian yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang semenarik mungkin. Kemudian yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, anak-anak, coba kalian amati cover buku pada LKS kalian. Apakah sudah sesuai dengan unsur-unsur dalam cover? Jika sudah, tuliskan apa saja yang termuat dalam cover tersebut. Tulis di buku tugas kalian dan hasilnya nanti dikirimkan ke Google Classroom. Apakah anak-anak sudah paham tentang tugas hari ini? Jika sudah paham, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.